Salam, salam. Bapak, mama, dan anak-anakku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap pertahankan kebenaran di tengah tantangan. Tetap pertahankan kebenaran di tengah tantangan. Adakah di antara keluarga yang terkasih pernah mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Reformator kita? Bapak Martin Luther pernah berkata begini, lebih baik langit dan bumi bercampur aduk menjadi satu daripada satu titik kebenaran binasa. Saya ulangi pernyataan ini. Lebih baik langit dan bumi bercampur aduk menjadi satu daripada satu titik kebenaran binasa. Artinya, apalah artinya langit dan bumi tanpa didapati kebenaran di dalamnya? Kalau kita renungkan sejenak pernyataan dari Bapak Martin Luther bagi kita, ini bukan sekedar pernyataan. Ini bukan sekedar kata mutiara. Tapi apa yang disampaikan Bapak Martin Luther tidak hanya dia omong, tapi dia melakukan apa yang dia katakan. Kita ingat keluargaku yang diberkati Tuhan dalam perjalanan sejarah gereja kita. Bagaimana Bapak Martin Luther harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Tapi bagaimana ia meresponnya? Dia tetap mempertahankan kebenaran yang diletakkan dalam Alkitab. Atau yang kita kenal dengan sola scriptura. Bapak Martin Luther tidak mengorbankan kebenaran demi keamanan dirinya. Benar dia katakan benar, salah dia katakan salah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Reformator kita dalam mempertahankan kebenaran dalam hidupnya. Coba kita lihat dalam kenyataan hidup kita di abad ini. Entah disadari atau tidak, sikap setiap kita dalam merespon kebenaran itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang ketika kebenaran disampaikan itu dia terima dengan hati yang terbuka. Tetapi ada kelompok orang yang ketika kebenaran disampaikan, dia tidak mau menerimanya. Karena dia menganggap bahwa kebenaran bukanlah sebuah kebenaran pada dirinya. Kira-kira kita ada pada kelompok yang mana? Apakah kita masuk dalam kelompok orang yang siap menerima kebenaran? Ataukah kita menjadi kelompok orang yang justru menolak kebenaran dalam hidup kita? Keluargaku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat respon terhadap kebenaran, kita belajar dari tokoh Pilatus yang dicatatkan dalam bacaan hari ini di Minggu Sengsara yang ke-7. Kita menyaksikan bagaimana Pilatus bergumul dalam pengadilan Romawi waktu itu. Ketika Yesus ada di hadapannya dan dia mesti menyatakan kebenaran yang seadil-adilnya di pengadilan Romawi waktu itu. Tapi kita semua tahu dari catatan Alkitab, Pilatus mengalami dilema sebagai gubernur Romawi waktu itu. Pontius Pilatus diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ketika diinterogasi, ditanya sekian lama, Pilatus sebenarnya sudah bisa menyimpulkan, Yesus tidak bersalah sama sekali. Yesus tidak didapati kesalahannya. Harusnya orang yang tidak didapati kesalahan itu tidak pantas untuk dihukum. Orang yang didapati bersih tidak pantas untuk menerima hukuman mati. Tetapi yang tampak di sini, Pilatus tahu Yesus orang yang tidak melanggar hukum. Tapi apa kenyataan yang dia lakukan? Sangat menyedihkan. Ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengancam dirinya, Pilatus mengkhianati kebenaran.
Kalau kita mendengar tokoh Pilatus, apa yang muncul di pikiran kita? Orang yang cuci tangan saat Yesus diadili. Kita rajin cuci tangan, itu untuk menghindarkan diri dari virus corona. Tapi cuci tangan Paulus, cuci tangan Pilatus menjadi berbeda. Cuci tangan Pilatus, tanda ia mengkhianati kebenaran. Pilatus lebih pilih keamanan dirinya ketimbang menjunjung tinggi kebenaran yang melekat pada Yesus. Pilatus lebih suka cari muka. Pilatus lebih takut manusia. Pilatus lebih takut orang banyak. Pilatus takut kehilangan jabatan ketimbang takut kepada Allah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Apa yang terjadi dengan Pilatus waktu itu? Kenapa dia bimbang dan takut? Teks ini mengatakan kepada kita, karena orang banyak menekan dia. Kalau orang banyak tekan kita, pasti kita juga ada dalam ketakutan. Pilatus seperti itu. Orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ternyata dia takut dengan teriakan orang banyak. Karena ia takut kehilangan kekuasaan dan kemuliaannya sendiri. Karena membela Yesus. Hari ini keluargaku yang diberkati Tuhan, bahkan jemaat Batu Karang yang mungkin mendengarkan kebaktian hari ini. Hari ini kita sudah berada di minggu sengsara yang ke-7. Minggu sengsara yang ke-7 artinya minggu sengsara yang terakhir di tahun 2020. Tapi perayaan minggu sengsara kita yang ke-7, bahkan di minggu sengsara yang ke-5 dan ke-6 pun suasananya berbeda. Hari ini kita beribadah di keluarga kita masing-masing. Kita mengenang sengsara Yesus. Kita menghayati jalan sengsara Via Dolorosa. Tapi kita juga melihat sengsara Yesus yang ada pada wajah-wajah orang yang menderita karena terpapar virus corona. Bahkan dapatkah kita merasakan sakitnya keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang tercinta karena virus corona. Sakit, perih, sengsara. Tapi Yesus telah melewati penderitaan yang mengerikan. Apa refleksi kita di minggu sengsara yang ke-7 saat ini? Kita lihat tokoh Pilatus. Keluargaku taruh dalam hati. Jadilah pribadi yang berani mengambil keputusan yang benar, sekalipun diperhadapkan dengan tekanan dan ancaman. Sekalipun berada di tengah-tengah tantangan, berani mengambil keputusan yang benar. Bapak, Mama, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, di tengah tekanan itu tidak gampang untuk ambil keputusan. Tidak gampang. Orang bilang, kalau mau ambil keputusan di tengah-tengah situasi yang sulit itu bagaikan makan buah simalakama. Makan buah simalakama itu kalau dimakan, ibu mati. Kalau tidak dimakan, bapak mati. Artinya ini dua pilihan yang sulit. Serba salah. Dan yang ada itu hanya kenyataan atau keadaan yang tidak enak. Orang seolah-olah terjebak dalam jalan buntu yang membuat orang bisa menyerah dan tidak berdaya. Situasi penuh tantangan terjadi dalam pengadilan Yesus. Orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama dirasuki kebencian kepada Yesus. Coba kita bayangkan, orang-orang Yahudi waktu itu melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Orang-orang Yahudi waktu itu mereka mengeluh-elukan Yesus ketika Yesus masuk di Yerusalem. Tapi justru orang yang mengeluh-elukan Yesus berbalik 180 derajat. Dengan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Memang orang banyak tidak dengan tangan langsung salibkan Yesus. Tapi mereka telah memakai tangan Pilatus untuk mencapai tujuan mereka, untuk menyalibkan Yesus. Mereka bertindak seolah-olah jadi penonton, padahal mereka adalah pelaku. Keluargaku,
Dalam tragedi pengadilan terhadap Yesus, Pilatus waktu itu menjadi wali negeri, atau bahasa lain dalam Alkitab itu gubernur, yang ada di 3 daerah. 3 daerah yang mencakup wilayah dari Pilatus itu Yudea, Samaria, dan Idumea. Ini kita bisa baca juga, kita sandingkan di kitab Kisah Para Rasul. 3 tempat ini juga disebutkan, Yudea, Samaria, dan juga Idumea. Wali negeri ini benar-benar dilema. Dia diperhadapkan dengan 2 pilihan, bagaikan makan buah si malakama. Di satu sisi, dia mempertahankan kebenaran, ataukah kedudukannya? Di sisi yang lain, apakah dia harus dengar suara hatinya, ataukah dia mesti lihat kepentingannya? Padahal dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena takut, Pilatus akhirnya memilih untuk mengabaikan kebenaran. Pilatus yang seharusnya menegakkan kebenaran, lebih pilih kedudukan dan mematikan suara hatinya yang menuntun dia untuk memutuskan yang benar. Dia cuci tangan. Dan ini sangat menyedihkan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Mama, dan keluargaku? Saat kita berada dalam posisi sulit dan sukar, apakah kita bisa menjadi pribadi yang menyatakan yang benar? Di saat ada tantangan, di saat ada pergumulan yang hebat, masihkah mungkin kita jadi pribadi yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang makin jahat? Ingat keluargaku, kebenaran itu tidak ternilai harganya. Benar, katakan benar. Jangan karena untuk mempertahankan sebuah kebenaran, kita tidak rela untuk melepaskan sejumlah kepentingan dan kekuasaan kita. Untuk mempertahankan kebenaran, relakah kepentingan dan kekuasaan kita dinomor 2-kan? Pilatus tidak melakukannya. Tapi kita belajar jadi suami yang mempertahankan kebenaran. Belajar jadi istri yang hidup dalam kebenaran. Belajar jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran sekalipun ada tekanan. Hal berikut, kekasih Tuhan, mari kita lihat tokoh Yesus, Tuhan kita yang sementara kita hayati sengsaranya. Kalau kita lihat pasal 19 ayat 1-3, mari kita lihat reaksi Yesus ketika berhadapan dengan pengadilan Romawi di depan Pontius Pilatus. Ada teladan berharga. Hal berikut yang mau saya sampaikan. Keluargaku, tetap tenang dan sabar. Tenang dan sabar, meski diperlakukan dengan tidak adil dan kejam. Tetap tenang dan sabar, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana sikap Yesus ketika diadili tanpa kesalahan dan ketika diperhadapkan dengan salib? Saya baca bacaan ini, keluargaku, saya sampai meneteskan air mata. Terlebih dari pasal 19. Ketika kemudian Yesus disesah. Disesah itu gambaran ketika ayat 1-3 dari pasal 19. Dibuatkan mahkota duri, ditancapkan di kepala Yesus. Itu duri. Darah mengalir dari kepala Yesus. Bukan hanya penderitaan itu saja yang dialami oleh Yesus. Kita baca tadi di bagian pendahuluan sebelum votum salam. Yesus diejek, Yesus dihina, Yesus ditampar, Yesus dipermalukan, Yesus menanggung luka, Yesus diseret ke tempat pembantaian, Yesus dimaki, Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus dipukul, Yesus dicambuk. Tapi dia tidak melakukan perlawanan. Kenapa Yesus rela menanggung penderitaan itu? Karena Yesus punya cinta yang besar untuk saya. Yesus punya cinta yang besar untuk Bapak, Mama, dan keluargaku semuanya. Yesus punya cinta yang besar sehingga ia rela menderita. Mari kita lihat, ketika diperhadapkan dengan tantangan, penderitaan yang hebat, Yesus tenang.
Yesus sabar. Yesus tidak membalas. Yesus tidak mengeluh. Yesus tanggung semua hinaan dan penderitaan. Keluargaku, mari sedikit kita merasakannya. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita dihina? Bagaimana kalau kita ditampar di ayat yang ketiga? Kalau ada orang yang tampar kita, apakah kita bilang terima kasih? Orang yang hina kita, kita bilang terima kasih? Orang yang caci maki kita bilang terima kasih? Tentu tidak. Respon banyak orang akan berbeda dari Yesus. Tapi Yesus mengambil sikap berbeda dari dunia ini. Dia yang tidak bersalah tetap tenang meski dipermalukan. Dia tetap tenang sekalipun jadi kambing hitam. Untuk apa? Untuk selamatkan kita yang berdosa. Dia yang tidak berdosa terima salib. Ganti kita yang berdosa. Wow! Sikap yang luar biasa dari Yesus. Bagaimana dengan kita? Di minggu sengsara yang ke-7. Saya tidak tahu anak-anak punya penderitaan apa saat ini. Penderitaan di sekolah. Saya tidak tahu pergumulan kakak adik di tempat ini. Suami istri di tempat ini. Bagaimana pergumulan saat diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Adakah kita tetap tenang dan sabar saat dipermalukan orang lain? Adakah kita tetap tenang dan sabar saat dicaci maki, dihujat meski tak bersalah? Yesus dicambuki, dicaci dan dipermalukan. Pernahkah wajah kita diludahi? Mungkin tidak. Tapi Tuhan Yesus pernah mengalami penderitaan itu. Itu semua dilakukan untuk saya, untuk Bapak Mama dan keluargaku, bahkan seluruh dunia. Itulah pengorbanan demi kasih-Nya kepada kita. Untuk dapat selamat, Tuhan kita menderita. Keluargaku yang diberkati Tuhan, mari kita minta Tuhan. Minta Roh Kudus ada di hati kita. Di minggu sengsara yang ke-7, minggu sengsara akan terjadi tahun depan lagi. Ini yang terakhir. Tapi mari kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang tenang, yang sabar, yang terus bisa bertahan dalam penderitaan, termasuk ancaman virus corona hari ini. Kita tetap tenang, sabar, berhikmat untuk menanggapi situasi hari ini. Hal terakhir kekasih Tuhan sekalian. Sampai dengan ayat 16a bagian akhir. Apa respon Yesus saat ada dalam pengadilan di Romawi? Ini sangat menyedihkan. Yang sangat menyedihkan itu apa? Hal terakhir yang mau saya sampaikan. Meskipun tidak didapati satu kesalahan pun, Yesus rela terima penderitaan. Yesus rela dihukum mati lewat salib. Sekalipun tidak didapati satu kesalahan pun. Kalau kita membaca bagian ini, kekasih-kekasihku sekalian, ayat 40 dan 16a dari pasal 19, memang akan sangat berbeda. Dunia hari ini, yang salah bisa benar, tapi yang benar bisa jadi salah. Buktinya, orang banyak waktu itu lebih memilih bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Ini bukti gambaran dunia. Yang salah bisa dibebaskan, yang benar bisa dihukum. Barabas seorang penyamun, penjahat kelas kakap, dibebaskan dari hukuman. Tapi Yesus yang tidak bersalah, tidak ada satu kesalahan pun. Ingat keluargaku, Yesus tidak didapati satu kesalahan pun. Tapi dia menerima hukuman salib. Sulit dimengerti. Bagaimana mungkin yang salah dipilih daripada yang benar. Tapi itulah kenyataan dalam pengadilan Romawi waktu itu. Untuk memuaskan nafsu angkara murka. Salah memilih dan mengabaikan kebenaran. Orang yang dikuasai dengan kebencian akan sulit menyatakan kebenaran.
orang yang dikuasai dengan perasaan tidak suka, akan sulit untuk menyatakan kebenaran. Hanya ketika hati bersih dan punya kasih, kebenaran bisa dinyatakan. Apa arti firman ini bagi kita? Sadar atau tidak, kadang beta juga bisa jadi Pilatus masa kini. Setiap kita juga bisa jadi Pilatus masa kini. Ketika kita sudah tahu itu benar, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa kotong sana lakukan? Kotong takut, kotong terganggu. Kan zona nyaman. Lebih baik beta bikin saja benar jadi salah. Supaya beta aman, beta pun posisi tidak tergeser, beta pun kepentingan aman. Tidak usah nyatakan kebenaran. Ini sebuah kekeliruan. Kotong mesti mengubah cara berpikir kita. Lakukan kebenaran, sekalipun sukar dan sulit. Ingat keluargaku, Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang tidak benar. Ketong kadang masih abu-abu, tapi Tuhan itu benar ya benar, salah ya salah. Ketong bilang lihat sah. Kalau dia mau bikin benar ya benar, salah nggak salah. Tapi Tuhan tidak kompromi. Benar-benar, salah-salah. Waspadalah, karena kebenaran tetap kebenaran. Hari ini, terkait dengan ancaman virus corona, orang bisa saja menyebarkan berita hoax. Berita yang tidak benar. Membuat orang dalam ketakutan. Hati-hati bagi berita. Hati-hati sharing berita lewat media sosial. Lihat dulu apakah berita itu mendatangkan sukacita, memberi semangat, atau malah memberikan ketakutan yang hebat. Orang berhikmat akan menyebarkan berita yang benar, bukan berita yang salah. Apalagi fitnah. Di minggu sengsara yang terakhir, mari rasakan penderitaan Yesus saat diadili di hadapan Pilatus. Rasakan keluargaku penderitaan Yesus dalam hati dan hidupmu. Apakah hari ini kita punya pergumulan dan beban hidup? Apakah hari ini kita punya penderitaan yang hebat dan air mata? Kalau kita punya sebagai anak-anak, oh ini hari adalah hari untuk ketong di tengah ancaman virus corona. Itu bukan hari libur terus anak-anak libur dan tidak pegang buku. Bukan. Tetap belajar. Tetap tekun untuk ikuti pelajaran. Bukan malah ketong sibuk dengan kesenangan kita dan ketong lupa. Akhirnya libur masuk kembali, ketong sudah tidak ingat lagi pelajaran waktu bulan Maret awal itu apa ya? Tidak. Susah dulu baru kita meraih yang baik dalam hidup kita. Kalau sebagai orang tua, apa penderitaan yang kita alami hari ini? Yesus telah lebih dahulu mengalaminya. Hari ini kita menyatu sepenanggungan dengan mereka yang tertindas karena ketidakadilan hukum dunia. Ada orang yang berjuang untuk hak-hak hidup mereka yang dirampas. Ada orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Ada orang yang menderita sakit penyakit karena virus corona. Kalau kita mungkin mengalami sakit yang berbeda. Hari ini ada banyak saudara kita yang di PHK. Dirumahkan karena virus corona. Saya sedih. Saya prihatin. Bagaimana dengan tukang ojek online? Bagaimana dengan buruh-buruh di perusahaan? Bagaimana dengan pegawai-pegawai swasta yang dalam tanda petik menggantungkan hidup mereka pada perusahaan tersebut, tapi di tengah kondisi ini mereka harus dirumahkan tanpa menerima gaji. Mereka menderita. Kita punya penderitaan masing-masing. Tapi mari kita belajar dari Kristus. Sekalipun dia menderita, diludahi, dicaci maki, disesat, dipasang mahkota duri, dia tetap tenang dan sabar. Yesus pernah merasakan penderitaan itu. Penderitaan kita tidak sebesar dan sehebat penderitaan Yesus. Dan mari kita bercermin dari Kristus. Jangan jadi Pilatus-Pilatus masa kini yang buang kebenaran. Abaikan kebenaran untuk angkat derajat sendiri. Jangan. Jadi pribadi yang berjuang demi kebenaran. Biarkan kebenaran mengangkat hidup kita.
Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Adakah karakter Pilatus ada dalam hidup kita? Bertobat. Kasih tinggal sudah itu semua. Kasih tinggal semua. Karakter yang mengabaikan kebenaran. Belajar dari Yesus. Tetap hidup dalam kebenaran. Bahkan sampai harus menerima hukuman salib. Belajar dari Yesus yang rela menderita dan dihukum mati. Maukah kita belajar sabar, tenang, hadapi penderitaan hidup kita. Bahkan tenang dan sabar hadapi ancaman virus corona. Selamat melanjutkan hidup dengan menghayati minggu sengsara yang ketujuh. Tetap pertahankan kebenaran, tetap bertahan dalam penderitaan. Karena Yesus tidak meninggalkan saya dan keluargaku yang tercinta. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, untuk pengakuan iman saya jemput kita semua bangun berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,